Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Pak Ari, apa benar nih sekarang tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sudah semakin menurun? Ya, benar Mbak Mia. Jadi Iya. angka kemiskinan di Bantul ini dari tahun ke tahun itu berangsur-angsur turun. Turun, Ya, oke. dari persentasenya itu terus turun. Cuman ya turunnya itu tidak mungkin kalau dibayangkan terus dari sekian persen langsung turunnya Anjlok satu gitu. digit, enggak ya, Iya, turunnya baik. sedikit-sedikit Baik. sekian 0, sekian persen, Wajar, tapi turun yang ya wajar gitu ya Pak ya. ya itu turun sehingga ya memang ini membuktikan bahwasannya memang ya upaya-upaya dari pemerintah Baik. ya, karena memang untuk mengurangi kemiskinan ini memang sinergi baik dari pemerintah pusat, Baik. kemudian Pemda DIY maupun Pemda Bantul dan juga mungkin kerjasama antara pihak. Jadi prinsip memang angka kemiskinan kita turun dan sampai dengan ini kan masih berjalan. Masih Ya, berjalan. data kita terakhir di bulan Maret itu angka kemiskinan Bantul meskipun masih 2 digit tapi sudah pada angka 10,66%. Oke, baik. Berarti memang berangsur-angsur menurun. Apalagi kemarin ya pasca sama-sama ada COVID nih ya, yang bareng-bareng itu kan Bantul juga merasakan Ya, ya. bahwa atau terdampak Ya. juga gitu ya. Bahkan Bantul itu paling lumayan cukup besar Ya, gitu ya di Yogyakarta. Itu juga berimbas ke itu kah? Ya. Jadi mungkin ralat sedikit. Jadi tadi angka kemiskinan bukan 10 tapi 11. Oh, 11, oke. 11,66%. Dan memang kalau COVID itu angka kemiskinan naik dimanapun kayak Dimanapun kemarin naik. semuanya naik karena memang ya Mbak Mia tahu sendiri ya semua kegiatan aktivitas ekonomi terhenti. Baik, Ya, benar. kita tidak bisa berjualan, tidak bisa kemana-mana. Cih. Angka kemiskinan kita kemarin pada tahun 2020 dari kalau hitungnya kita misalnya 5 tahun dari 2019 begitu itu 2020 naik bahkan sampai angka kalau nggak salah 13%, 14%. oke. Baik, Tapi baik, 2022 sudah turun, 23 turun. Termasuk cepat ya Pak ya untuk angka seperti itu walaupun Ya. mungkin persentasenya Ya, kecil lah. kecil tapi lumayan cukup Ya. cepat dengan seperti kemarin yang naiknya juga lumayan cukup cepat gitu ya. Semuanya kayaknya sama bukan hanya di Ya. Kabupaten Bantul saja. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita tahu nih kondisi kemiskinan di Kabupaten Bantul itu kan standarnya tuh kadang berbeda-beda ya Pak. Ya, ya. Nah, kalau yang ada di Bantul tuh kondisi kemiskinan di Bantul itu seperti apa sih Pak Ari? Jadi kalau kemiskinan itu kan gini Mbak, jadi diukur kan, yang mengukur kan dari Badan Pusat Statistik. Jadi memang kan indikatornya sama. Iya. Jadi kalau kita ya 1D ini relatif sama lah untuk kondisinya. Kemudian yang membedakan itu mungkin begini, tingkat kemiskinannya. Jadi dikatakan miskin itu kalau pengeluarannya per bulan sekian. Jadi kalau di Bantul itu dikatakan di bawah garis kemiskinan itu kalau pengeluaran per bulannya itu sekarang itu 510-an ribu begitu per bulan. Per bulan. Orang. Oke, per baik. bulan. Ya, jadi kalau di bawah itu berarti ini masuk kategori miskin. Tapi kalau indikator-indikator yang lain sama lah, cuman nanti yang itu beda-beda mungkin dengan kota, dengan Sleman. Baik, Sehingga memang angka kemiskinannya itu antara Bantul dengan kabupaten dan kota DIY ini beda-beda. Beda-beda ya. Jadi kalau Bantul memang masih di angka 2 digit. Oke. Ya, tadi 11,66%. Hampir ya, hampir ke 0, Ya. Nah, kalau kita memasuki wilayah Bantul ya, yang notabene juga ini diapit oleh beberapa Ya, kabupaten ya. lain dan Ya. sekarang tuh kalau misalkan kita masuk ke Bantul tuh kayaknya mana sih yang miskin kayak gitu loh ya. Ya. Maksudnya kayak apakah standar-standar kemiskinan juga seperti mungkin kayak pembangunan kan kalau Bantul nih merata nih ya dari Ya. sisi sebelah manapun ada gitu ya. Ya. Dari mungkin kayak dilihat dari standarnya atau mungkin mohon maaf dari apa yang dikonsumsi masyarakat atau mungkin kayak secara fisik bangunan dan lain sebagainya itu ya. memakai standar itu nggak sih? Iya, sama. Jadi Sama tadi ya? kami sampaikan tadi kan untuk
mengukur tingkat kemiskinan itu salah satunya tadi misalnya pengeluaran. Baik, Terus oke. kemudian juga tempat tinggal. Itu juga merupakan salah satu indikator. Sehingga memang ya intervensinya untuk mengurangi kemiskinan itu adalah bagaimana nanti dari sisi pendapatan naik, kemudian dari sisi misalnya tempat tinggalnya. Baik. Kan ada kegiatan-kegiatan kalau sekarang itu dari pemerintah ada program yang namanya perbaikan rumah, yaitu rumah tidak layak huni. Karena memang salah satu indikator Baik. yang menjadikan orang itu menjadi miskin itu adalah kondisi rumahnya. Nah itu dia. juga. Memang secara fisik memang Iya. kelihatan. Oke, baik. Ya itu terus tadi pendapatan ya kan dari sisi ya pangan, ya sandang dan sebagainya ini kan merupakan indikator dalam rangka untuk mengukur tingkat kemiskinan. Tetapi yang mungkin Mbak Mia Bantul khususnya ya mungkin kalau di level DIY kita itu kan memang mungkin secara kalau di nasional itu kan kita kemiskinannya kan tinggi begitu. Tetapi kita itu apa ya mempunyai tingkat kebahagiaan yang tinggi ya. Terus kemudian indeks pembangunan manusia kita itu tinggi. Kadang-kadang itu kontradiktif loh. Orangnya miskin tapi kok bahagia, kemudian indeks pembangunan melebihi rata-rata dari provinsi yang lain. Nah ini kan suatu kontradiksi. Kadang-kadang kami itu apa ya, karena kayak merenung itu apakah ya mungkin kalau orang Jawa gitu, mungkin kadang orang Jawa itu kan apa ya tidak apa orang bilang tidak mau menunjukkan begitu. Orang ngetok-ngetok kayak begitu. Kearifan lokalnya Bantul, Jogja itu masih sangat kental gitu ya. Jadi ditanya misalnya kan ya padahal dia sebenarnya punya aset, tapi tidak kan nggak mau menunjukkan diri. Jadi sehingga memang kalau dilihat dari yang nampak misalnya kita kalau ke Bantul kita kondisinya baik-baik saja, tapi kok masuk kok miskin ya. Nah, kok miskinnya kok tinggi gitu. Kalau kita misalnya jalan-jalan keluar daerah itu, masuk sih kok kita kok kemiskinannya lebih tinggi dari tempat ini ya. Ya mungkin itu, mungkin karena ya kita itu mungkin kan nek wong Jawa itu mungkin kan kadang opanane ya. Budaya, kulturnya. Tidak di anak-anak kita tapi opanane. Apa anane? Iya, kalau misalnya ya madang atau makan ya sing penting itulah ya sing penting lawe tempe rapopo. Tapi kan kadang-kadang kan mungkin di kultur yang lain atau budaya yang lain itu pokoknya harus ada ini yang sehingga mengakibatkan peluang pengeluarannya tinggi itu malah dianggap nggak miskin kan memang pengeluarannya banyak dianggap mampu kan begitu. Itu dia. Oke, itu yang itu menjadi polemik juga ya Pak ya. Di pengeluarannya banyak, misalnya pengeluarannya sampai 700.000 itu malah wah berarti dia sudah tidak mendekati garis miskin kan malah. Orang yang hedon justru dianggap kaya. Ya seperti itu ya. Padahal orang yang nggak hedon, orang yang ngirit-ngirit itu bukan tujuan seperti itu, tapi asetnya. Itu dia ya. Iya. Mungkin dia punya misalnya begini, punya tabungan misalnya punya emas, tapi nggak disampaikan, punya mungkin binatang ternak. Baik. Tapi yang mungkin pengeluaran banyak tapi pinjamannya juga banyak. Nah itu dia. Oke baik. Nah kalau tadi secara fisik mungkin seperti itu ya. Kayak di Bantul pun masih tadi budaya atau kultur kearifan lokalnya yang masih sangat kental. Mungkin kayak misalkan kita masuk ke kampung-kampung Yun Sewu mungkin kayak ternyata rumahnya itu masih pakai bawahnya tanah, tapi ternyata belakangnya kandang sapinya wis dijoglo. Joglonya bagus ya itu. Ada mungkin beberapa wilayah potensi mungkin kandang sapi sama rumahnya justru malah bagus kandang ternaknya seperti itu. Iya, karena memang ya tadi kalau apa ya falsafah orang Jawa itu kan ora neko-neko, kemudian masih seperti itu memang. Terus kemudian ya pokoknya yang penting kan ya cukup ya dalam artian kebutuhannya tidak perlu yang mewah. Terus kemudian itu kalau mungkin begini juga Mbak. Jadi orang Jawa bilang itu kan yang penting kadang ini juga ini filosofi yang luar biasa. Sepentingnya anakku sekolah. Baik ya. Sehingga kan pendidikan tadi IPM kita tinggi karena memang ya kita itu punya jiwa yang penting anakku sekolah. Ya sehingga mungkin terus hidupnya sehari-hari yang penting saanane, yang penting mangan ning wis ya gampangnya kebutuhan ya mungkin secara karbohidratnya sudah terpenuhi. Mungkin kalau dari si protein yang penting ya minimal tapi ya tempe kan juga sudah protein, tidak harus telur misalnya begitu. Baik. Jadi seperti itu ya Pak. Iya, jadi kalau menurut kami kayaknya ya tadi singkat kalau dia itu nggak ketemu loh ini piye itu ya miskin, kemudian umur harapan hidupnya tinggi,
terus kemudian indeks pembangunan manusianya tinggi, Nah, terus tingkat kebahagiaannya tinggi. Nah, ini kan terus kan nggak nyambung gitu. Sehingga kalau kita lihat ya tapi kadang-kadang kalau orang melihat dari sisi angka terus ya tinggal data ya biasanya ya wah, Pak ya. mosok Oke. dia, mosok Bantul kok. Dan ternyata berarti tadi kata Pak Ari bahagia itu bukan berarti kita hidup apa namanya kaya ternyata. Iya. Oh, tuh miskin kata-kata miskin sebetulnya ini ya Pak ya. Iya, Apa kan namanya bagaimana ya? Maksudnya orang yang sederhana mungkin iya, lebih iya. lebih jatuhnya ya, Karena tidak begini, hedon. mungkin orang saya itu bilang saya itu bahagia begitu kalau melihat misalnya anak-anak saya sekolah semua kan begitu. Itu Meskipun dia. dia tadi saya itu makanya ya tadi kalau dihitung pengeluarannya ya karena memang diirit-irit tadi sehingga pengeluarannya kecil. Cuman Oke. ya tadi saya itu akan bahagia kalau anak saya sekolah semua, anak saya kerja. Nah, kalau orang saya bilang kan filosofinya ojo nganti anakku ki kaya aku nek iso luwih saka Orang aku. tuanya Nah, seperti itu ya. ini mungkin yang filosofi-filosofi yang mungkin selama ini nggak terungkap, Kultur-kultur yang itu, mungkin nggih. anu ya orang secara umum nggak tahu, Baik, sehingga ya kalau digunakan tadi namanya indikator-indikator umum itu akhirnya kayak semacam kayak bias begitu loh. Ini miskin tapi kok Iya, begitu memang. Kalau dibandingkan dengan kota-kota metropolitan memang beda ya Iya. namanya. Bantul, Jogja itu memang beda karena Iya. sekali lagi tadi kearifan lokalnya masih sangat kental bahkan bukan dikatakan miskin ya aku bahagia kok, maksudnya kayak yang bahagia ya mau dikatakan miskin atau enggak ya itu maksudnya kayak memang sudah menjadi keseharian juga Iya. itu ya kayak pola makan tadi nggih gotong kayak royong saja begini Nah, Mbak. itu Jadi dia, nggih. kerukunan gotong royong misalnya begini. Saya kalau di tetangga itu kan gini, nek orang Jawa bilang Nggih. utek-utek itu wah. Utek-utek maksudnya kita mangsak orang Jawa kan utek-utek kan terus ngasih tetangga. Otomatis ya saya kan jadi nggak beli. Oke. Nggak keluar misalnya. Nggih. Oh, ibaratnya begini terus di kampung itu non sewu budaya ini loh selamatan kan masih tinggi. Masih tinggi. Kalau pulang coba nanti bawanya sudah tentengan itu mungkin ada beras ada apa Iya. ya itu kan ya wis ngisorong dino wis misalnya nggak tuku beras Oke. terus kemudian mungkin kalau ada telurnya ya mungkin wis ra tuku telur bisa untuk anak ya ini yang kadang-kadang mungkin apa ya yang tidak terekspos yang itu mungkin secara tidak langsung ya berpengaruh terhadap tadi kan memang ya kita kultur gotong royongnya masih tinggi, kekeluarganya masih tinggi, budayanya masih lestari, yang itu secara tidak langsung itu menyokong apa ya kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi intinya jangan melihat manusia hanya dengan fisiknya saja seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan tadi secara fisik ini, kalau misalkan dari secara SDM-nya Pak Nah, Ari, bagaimana sih tingkat SDM yang ada di Bantul ini yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan? Apa nyun sewu misalkan nih ya, kayak cuma lulusan dari persentasenya, lulusan apa nih kebanyakan yang mungkin mempengaruhi tingkat? Jadi begini, tadi kalau kami sampaikan indeks pembangunan manusia di Bantul itu tahun 2023 kan sudah 81,74. Baik. Ya, itu sudah kategorinya sangat tinggi. Di atas DIY, di atas nasional. Wow. Nah, Baik. Ya unsur pembentuk IPM itu ada 4 Mbak. Yang pertama tadi apa? Usia harapan hidup. Ya ini kan berarti kan dari si sehat ini. Ya, berarti kan kita kan wis terkait dengan kesehatan udah bagus toh kita. Wong Bantul itu sekarang UHC jadi Universal Health Coverage jadi jaminan itu kita sudah 99%. Wow. Terus kemudian ini terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu ukurannya kan harapan lama sekolah sama rata-rata lama sekolah. Jadi harapan lama sekolah itu nanti anak-anak kita yang lihat 2023 kalau kita atau 2020 berarti harapan lama sekolahnya sudah sekian tahun. Ya. Kemudian lama sekolah. Kalau lama sekolah itu kita sudah nanti harapannya kalau yang anak-anak lahir tahun 2023 itu sudah 15 tahun. 15 berarti kan kalau SD 6 tahun, SMP, SMA, berarti kan sudah jenjangnya besok sudah sampai sarjana muda. Terus kemudian juga pengeluaran per kapita. Jadi 4 ini. Jadi kalau Mbak Mia tadi tanya, ya di indikator kita itu IPM itu. Ya, IPM itu kan menunjukkan kalau IPM kita tinggi itu memang berarti 4 ini baik. Baik. Jadi kesehatan, kemudian pendidikan, ya kalau pendidikan 2 tadi, terus kemudian sama pendapatan per kapita. Wow. Iya. Nah, yang jadi yang dikatakan miskin agak ambigu juga ya. Iya. Kalau seperti itu apalagi tertinggi kok ini jadi agak seperti itu ya. Padahal penopang IPM tadi kan
kontribusinya kan dari tadi usia harapan hidup, UHH-nya, rata-rata lama sekolahnya, harapan lama sekolahnya, sama pendapatan per kapitanya. Kalau itu di atas rata-rata, kenapa bisa dikatakan miskin? Nah ini perlu standar. Ya balik lagi karena standarnya secara nasional ya, kita nggak bisa terus mau apa namanya mau ini menurut aku dewe gitu kan ya nggak mungkin ya. Jadi memang ya udahlah, karena memang ada angka tersebut ya nggak apa-apa. Berarti tapi kita bantu membuktikan bahwa tadi angka-angkanya justru di atas rata-rata. Jadi misalnya misalnya angka kemiskinan kita masih 11,60%. Terus kemudian kan bisa kita sandingkan, misalnya kan kita bisa diskusikan loh, tapi IPM kita tuh tinggi, dan pembentuk IPM itu kan ada 3 tadi, pendidikan, ada kesehatan, kemudian ada pendapatan per kapita. Pendapatan kan berarti kan dari sisi perekonomian ini. Ya. Oke, wah perlu direnungkan nanti nih ya mungkin ya. Oke, kenapa nih ya? Baik, kemudian kalau tadi masih dengan ada angkanya 11,60 tadi, mau tidak mau harus ada strategi nih yang dilakukan pemerintah untuk bersinergi dengan masyarakat. Seperti apa sih, Pak? Oke, jadi memang angka kemiskinan yang tinggi itu menurut kami kan ini menjadi pelecut gitu. Sebenarnya menjadi mendorong kita bagaimana saudara-saudara kita di Bantul yang masih dalam kategori miskin itu kan harus segera dientaskan. Ya, strategi kita memang ya kalau dikelompokkan ada tiga kelompok itu. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi beban keluarga miskin ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberdayakan, jadi pemberdayaan secara ekonomi yang ini nanti dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi warga miskin. Kemudian yang ketiga ini koordinasi juga menjadi penting ya. Bagaimana kita mensinergikan, mengkolaborasikan terkait dengan siapa yang akan melakukan, terus kemudian kapan, di mana, dengan cara seperti apa, ini kan yang perlu ada koordinasi. Sehingga ada kalau di Bantul itu ada yang namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK kan begitu. Jadi ini kan strateginya. Nah, kemudian tadi kalau implementasinya begitu, misalnya kayak pengurangan beban itu yang seperti apa sih kan begitu. Ya mengurangi beban itu kita ada misalnya kalau dari pemerintah kan ada program Keluarga Harapan. Terus kemudian ada tadi jaminan kesehatan. Itu penting karena begini, saya ingat betul Mbak, dulu sebelum ada jaminan, dulu yang punya jaminan itu cuman yang ASN loh dulu itu, yang namanya dulu itu Askes. Sehingga dulu kalau orang sakit itu bisa sekarang itu di atas garis kemiskinan, pulang dari rumah sakit itu menjadi miskin karena berobat kan harus jual aset. Benar, nah itu kita ada jaminan. Nah, tadi kami sampaikan Bantul itu sekarang UHC-nya, Universal Health Coverage-nya itu cakupan itu sudah 99. Jadi hampir seluruh penduduk itu punya jaminan, entah itu jaminan yang seperti kami, kalau kami ASN sudah dipotong dari gaji saya. Ada yang mungkin mandiri karena dia bukan ASN tetapi dia mampu kan bayar gitu. Terus kemudian ada yang warga tidak mampu ini yang di cover, ada yang melalui APBD kabupaten dan sebagainya. Nah ini kemudian ada juga bantuan pangan bantuan pangan non tunai. Jadi kan ada dari pemerintah pusat, ada beras dan ini bentuk-bentuk yang dilakukan. Kemudian kalau pemberdayaan, jadi pemberdayaan itu bagaimana masyarakat ini kan kalau tadi itu terutama yang pengurangan beban itu banyak kepada yang ini Mbak. Kalau miskin itu miskin yang mungkin umpama DKI pancing itu sudah nggak bisa. Ya, harus diberi ikannya kan begitu ya. Terutama mungkin yang sudah lansia dan sebagainya, ada yang namanya bantuan. Kita ada namanya kalau di Bantul Buka Sehat. Ya, kita ada Buka Sehat itu anggaran juga besar sampai 8 miliar. Jadi misalnya kita itu 2023 kemarin kita itu menyasar kurang lebih 1112 orang. Ya, jadi itu dikasih misalnya kan sudah ada gampangannya, ini ada warga miskin yang sudah tidak bisa diberdayakan, lah masyarakat sekitarnya diberi tanggung jawab untuk misalnya memberi ngerangsum ngasih. Nah, tapi sudah anggaran dari pemerintah. Ya. Nah, kalau yang pemberdayaan tadi kita ada sekarang ada program-program yang namanya ada program yang namanya Padat Karya. Ya, Padat Karya itu jadi pemerintah
kemudian ada kegiatan, yang kegiatan itu juga berdasarkan usulan dari masyarakat, kemudian yang mengerjakan itu masyarakat itu sendiri. Ya, masyarakat digaji, ya, dibayar lah istilahnya. Ya, dibayar. Jadi sesuai dengan ya kita neneng Bantul misalnya bayar tukang itu berapa, Laden kan sudah ada standarnya. Nah, tahun 2023 kemarin dari program padat karya itu baik dari dana APBD sendiri, kemudian dari APBD DIY maupun dana keistimewaan itu total anggaran kemarin kurang lebih 54 miliar. Wow. Ya, menyasar kurang lebih 590-an lokasi. Kemudian yang terlibat, tenaga yang terlibat itu kurang lebih 16.000 orang. Wow. Nah, ini kan ya kalau mereka punya pendapatan tadi, ya otomatis kan wah duwe bayar, yaitu nanti kan otomatis dia bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Harapannya nanti juga mengurangi ini tingkat kemiskinan ini ya. Nah, kemudian yang juga kita membangun kolaborasi, Mbak. Tadi kami sampaikan kan sinergi kolaborasi. Ya, kita melibatkan ini kalau dari perusahaan itu kan punya CSR juga kan, ya corporate social responsibility. Jadi mereka kan punya tanggung jawab sosial. Nah itu juga berperan. Perusahaan-perusahaan di Bantul juga kita libatkan. Kemudian kita juga punya yang namanya Basnas. Ya dari zakat sedekah dari ASN dan sebagainya itu kan terkumpul setahun miliaran juga. Nah, itu juga untuk ini istilahnya untuk kegiatan, salah satu kegiatan untuk bagaimana mengurangi kemiskinan. Nah ini yang dilakukan. Nah ini saya kira memang ini adalah ya strategi, terus kemudian upaya-upaya yang dilakukan bagaimana pemerintah Kabupaten Bantul itu untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan ini mungkin di Bantul itu punya apa Mbak, program yang mungkin belum banyak di daerah yang lain. Apa itu? Kita ada yang namanya P2BMP, ya, program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan. Nah itu kan setiap padukuhan diberikan alokasi anggaran 50 juta, yaitu untuk kegiatannya juga untuk kegiatan antara lain untuk pendidikan itu yang kaitannya dengan apa namanya PAUD, nah, dengan yandu lansia dan juga untuk lingkungan. Nah ini perpedukuhan itu ya? Iya, perpedukuhan 50 juta. Kalau di Bantul kan ada 933 perdukuhan. Berarti total hampir 46 miliar per tahun. Ini sudah tahun yang ketiga kalau tidak salah. Kemudian kita juga punya di Bantul itu dana program yang namanya DIKAL, dana insentif kelurahan. Nah ini kelurahan yang melakukan upaya-upaya kan ada indikatornya. Ya, indikatornya untuk pemenuhan layanan dasar dan sebagainya. Karena layanan dasar itu kan ya tadi yang berkaitan dengan hajat hidup tuh, ya. Itu nanti kelurahan kemudian dinilai nanti yang masuk memenuhi, yang nilainya kan misalnya bagus, jadi kita pilih misalnya 3 peringkat begitu. Nanti ada reward dari pemerintah Bantul. Nah ini dalam rangka ya tadi untuk mengurangi angka-angka kemiskinan yang meskipun sedikit ya, tetapi apa ya, tetap hasilnya ada. Karena di tahun 2023 kemarin angka kemiskinan turun itu kalau jiwanya turun 1.500-an. 1.500. Jiwa, ya. Sinergi dari masyarakat yang luar biasa ya tadi ya Pak Ari, ternyata bahkan baru kita tahu juga ternyata Bantul tuh sampai ke dusun-dusun juga tadi ya, juga kemitraan dengan beberapa perusahaan dan lainnya, badan-badan organisasi lainnya yang ternyata mendukung Bantul dalam rangka pengurangan kemiskinan. Jadi kalau misalkan tadi ada bukan hanya dikasih pancing umpan, tapi juga dikasih nih hasilnya seperti itu ya, luar biasa ya Bantul ini. Jadi nanti kita akan merenung bersama Bantul itu miskin dari mana. Pak Ari terakhir nih, monggo yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bantul dan juga Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, jadi intinya kan memang kita hidup itu kan ya tidak sama begitu. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu, sehingga bagi saudara-saudara kita yang masuk kategori kemiskinan itu harus optimis begitu. Terus kemudian kita dari sisi pemerintah maupun pihak yang lain kita harus bagaimana berupaya sekuat tenaga dengan berbagai program, dengan berbagai strategi untuk bagaimana kita saudara-saudara kita yang miskin ini yang masuk, yang belum beruntung kalau kami sampaikan ini bagaimana bisa meningkat derajatnya, meningkat ya mungkin kesejahteraannya.
dan ini bisa terjadi, bisa terwujud kalau itu kolaborasi kerjasama antar pihak. Tidak mungkin hanya pemerintah sendiri, pemerintah Bantul sendiri tidak bisa, harus ada dukungan dari Pemda DIY, harus dukungan dari pusat, kemudian dukungan dari perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha. Ini semuanya karena memang ini ibaratnya saudara kita ini adalah tanggung jawab kita semua. Baik, wow, luar biasa sekali ya. Kearifannya lokal Bantul ini memang tiada duanya ya, dengan segala macam yang ada di sana, termasuk kulinernya yang luar biasa yang ada di Bantul ya. Ya, obrolan santai kita bersama dengan Bapak Ari Nugroho STMSD. Ini beliau ini adalah Kepala Bapeda Bantul yang sudah memberikan kabar Bantul itu seperti apa sih, luar biasa. Terima kasih Bapak, selamat kembali menjalankan tugas. Ya, salam untuk semua pemirsa TPRI, podcast TPRI. Ya, semoga TPRI semakin jaya. Amin, terima kasih. Demikian, jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.